Terus balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin Dominance, Bitcoin dan juga Ethereum teman-teman. Wah jadi gimana nih hari ini, udah pada senyum-senyum gak nih? Ya cek saldo, cek posisi, udah pada senyum-senyum belum guys? Ya mungkin buat kemarin-kemarin yang udah nyangkut kemudian DCA ya waktu di bulan Januari, Februari, ya mungkin sekarang udah bisa mulai tersenyum lah ya melihat hasilnya. Dan overall market hijau royo guys ya, nggak cuman Bitcoin kali ini ya. Bitcoin tadi udah di 103 ribuan something, dan Ethereumnya juga udah 2.400-an dolar guys ya. Jadi ini adalah salah satu hal yang sangat-sangat baik sekali, dimana di dalam 24 jam terakhir Ethereum itu udah sekitar 25% kenaikannya ya. Dan itu memberikan dampak yang sangat positif ya untuk altcoin nih. Makanya altcoin ini lumayan kalau kalian lihat ya, minimal ataupun ya kita bilang average ya, rata-rata mengalami kenaikan 10%, sekitar 10% sampai puluhan persen tergantung altcoinnya apa. Cuman ya untuk big caps yang lainnya kayak XRP, BNB, ya Solana ini belum mengalami kenaikan yang signifikan nih. Ketiga ini ya lebih ke fokus di Bitcoin dan juga Ethereum teman-teman. Ya ini lebih terutama pada Ethereum sih, kemarin kan dia sudah selesai ya ini Spectra upgrade-nya. Kemudian didukung juga sama Trump yang udah deal ya mengenai tarif dengan UK. Kemudian kita tinggal menunggu Trump ini bernegosiasi mengenai tarif dengan China. Yang infonya ini talks over trade war this week teman-teman. Ya jadi hopefully untuk minggu ini apakah kita mendapatkan another good news ya dari Trump and China ya perihal tarif. Dan ya walaupun kalau kita lihat juga ini China memang setuju ya untuk berbicara dengan US mengenai tarif, tapi ya sepertinya akan sulit nih, akan alot lah bisa dibilang kayak gitu teman-teman ya. Sampai mereka menemukan jalan tengah atau kesepakatan ya, itu bisa memberikan sentimen yang bullish lagi, yang bagus lagi untuk market. Sama seperti di beberapa video yang lalu sudah saya sampaikan ya. Memang harapan kita kemarin itu kan nggak bisa ngarepin nggak bisa ngarepin Jerome Powell, karena kita tahu ya dia masih belum mau cut rate kemungkinan besarnya. Dan juga apa yang diomongin itu biasanya udah ada di sebelum-sebelum, jadi kayak ngulangin kaset rusak. Itu lagi yang diomongin gitu kan. Jadi memang lebih berharap atau menaruh harapan pada Trump mengenai tarif yang memang digadang-gadang adanya deal. Nah ternyata memang benar dan akhirnya kita mendapatkan market yang hijau ya. So kita akan lihat dulu teman-teman ya di sini ya. Fear and Greed udah berada di area greed ya 70. Kemarin tuh baru di sekitar 50-an ya, netral. Sekarang udah di greed, lompat ya signifikan sama seperti pergerakan altcoin yang lumayan lompat juga teman-teman. Ini PP sampai 45%-an gitu ya. Dan untuk market cap juga rata-rata mengalami kenaikan tentunya. Ya, kemudian di sini untuk trending coin ya top satunya adalah Ethereum nih, yang trending nomor satunya. Kemudian disusul oleh Bitcoin, PP, Sui dan juga Dogecoin. Kita pertama-tama akan bahas Bitcoin Dominance dulu ya. Jadi untuk Bitcoin Dominance ini pas banget sebenarnya teman-teman, nggak jauh dari target yang udah sering saya bahas di beberapa video Bitcoin yang lalu dalam 1 minggu terakhir lah ya teman-teman. Dia memang udah hit di 65,3% kalau kita lihat dari Trading View. Ini sampai bikin wick sampai 65,38% ya, lewat dari 0,08 lah ya, lewatin dari next area targetnya. Kemudian yang saya pribadi tidak expect, balik lagi di sini muncul red candle besar teman-teman, closingnya bagus banget ya, menandakan memang oke, di sini udah istilahnya apa yang kita harapkan sudah akhirnya muncul guys ya. Sama kurang lebih kayak gini yang sering saya bilang gitu ya, ini memang dia naik, ada waktunya dia tiba-tiba drop kenceng kayak gini. Kapannya ya kita nggak ada yang tahu. Yang kita tahu ataupun yang kita bisa palingan kita pantau hari demi hari. Dan ya ini closingnya bagus loh guys. Ya secara daily sebenarnya daily candlenya walaupun tipis gini bagus. Cuman yang menjadi concern adalah memang dia naiknya ini udah mulai bertahap. Tapi kan kita nggak pernah tahu kapan red candle besar ini muncul. Dan ya precisely abis ini dia langsung muncul besar kayak gini, closing di 64,46%, dimana ini ada EMA21. Kemudian next candlenya sempat mantul dikit, kemudian drop lagi guys ini. Ya dropnya itu tadi sampai 63,42%. Wah udah jebol di bawah 64%. Ya jadi sekaligus kita bisa lihat ya, ini beberapa area tahanan pun udah mampu di breakdown ya sama si Bitcoin Dominance. Dan ya posisi sekarang sih lagi testing ya, ataupun retest di area sini
sebelumnya SNR juga nih. Oke, ini coba saya hilangkan ya Fibonya. Nah, ini di sekitar, bentar, coba kita munculkan guys. Di sekitar 63,56%, teman-teman. Untuk beberapa area tahanan yang menjadi next target bawah itu seperti di 63,2 dan di 62,7%. Ini bisa dipantau beberapa next area target kalau memang dia masih lanjut turun, teman-teman. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu. Nah, cuman yang perlu di take note adalah sebenarnya kalau kita lihat secara daily time frame, sebenarnya ini ada V formation nih. Ini naik seperti ini, kemudian dia drop seperti ini. Ya. Kita lihat, kita geser nih. Momentumnya seperti apa, guys? Noh. Momentum terakhir kali swing dia naik ya. 1 2 3 candle dibalas dengan 2 red candle dengan momentum yang strong seperti itu. Ya, menandakan oke, ini udah adanya transisi. Ya, dari yang tadinya uptrend nih, tapi bertahap nih. Terus tiba-tiba bam, 2 red candle besar muncul seperti ini, teman-teman. Ini udah pertanda bagus banget ya. Jadi yang kita perlu antisipasi sekali lagi, dia udah drop seperti ini. Any retracement ya, any retracement ini untuk dia bisa drop lebih bawah lagi, mungkin ngejar 62,7%, teman-teman. Ini adalah salah satu proyeksi yang saya pribadi lihat ya pada kondisi pergerakan di Bitcoin dominance saat ini gitu. Ini bisa menjadi pantauan sebenarnya kalau ini balik lagi ya, kalau dia mendapatkan retracement terlebih dulu. Kalau kita melihat pada pergerakan di November Desember kemarin ya, dia udah drop ya di bawah EMA21 dan sempet nih kita lihat tuh, sempet adanya yang mendekati lah mau retest EMA21 daily sebelum dia lanjut turun lagi nih, teman-teman. Ya, cuman ya di sini karena dia udah naiknya udah dia naiknya udah tinggi banget ya, ini red candle-nya sih besar banget loh ini, teman-teman. Besar banget gitu ya. Ditambah juga setelah upgrade dari si Ethereum gitu. Jadi memang mungkin perlu sekali diantisipasi secara daily-nya. Kalau saja nanti kita mendapatkan retracement, kita bisa pantau untuk area retracement-nya di sekitar 63,9 sampai 64%, plus juga akan disusul dengan EMA21 secara daily time frame. Jadi ini bisa menjadi pantauan kalau kita lihat secara technical sebelum untuk dia lanjut turun ke area yang lebih bawah ya. Nggak usah muluk-muluk, ini dulu aja 62,7 62,8% untuk si Bitcoin dominance. Dengan seperti ini maka ketika dia retest ya teman-teman akan melihat altcoin koreksi dulu. Kemudian untuk lanjut turun seperti ini ya, altcoin kurang lebih bisa dikasih napas kembali 10% ke atas, teman-teman. Nih. Ya, jadi itu bisa diperhatikan untuk yang nanyain Bitcoin dominance. Kemudian kalau kita lihat secara time frame 4 jamnya, ya 4 jamnya pun ini udah terus-terusan nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 red candle, teman-teman ya. Jadi sekali lagi perlu diantisipasi kalau nanti kita adanya retracement atau pemantulan dulu gitu ya. Walaupun ya nggak fix apakah dia lanjut drop dulu sampai sini baru retracement atau memang dari sini retracement ya. Intinya memang tetap adanya peluang untuk dia retrace ya ke area atas sebelum dia lanjut turun lebih bawah, dan ini bisa menjadi area pantauan sebenarnya. Nah, untuk Bitcoin closing juga bagus banget ya, closing juga bagus banget. Ini menjadi next area target di 104.800 sampai 106.500-an dolar. Ini bisa menjadi next area yang perlu sekali diperhatikan, di mana ini menjadi area tahanan yang sangat-sangat strong untuk si Bitcoin. Dan kalau kita lihat juga ini dia akhirnya udah mampu break ya dari trendline resistance ini. Setelah kemarin-kemarin itu memang adanya bearish divergence dan lain sebagainya. Kemudian ya koreksinya dia cuma sebatas retest di support sebelumnya aja. Kemudian dia udah lanjut pumping lagi, didukung juga dengan good news dari Trump, teman-teman. Nah, dengan posisi seperti ini kalau saja dia mendapatkan retracement bertahap ya kita pantau di sini. Tapi dengan kondisi yang strong seperti ini mungkin kita lebih bisa mengekspektasikan setidaknya dia tersideway dulu. Ya. Maybe dia adanya tersideway dulu. Ini udah hari apa ya, guys ya? Ini kan udah hari Jumat ya, besok udah Sabtu Minggu, mungkin either dia di sini kemudian adanya reject terus sideways, teman-teman. Ya, mungkin itu yang bisa menjadi pantauan, atau satu lagi ya udah dia retest dulu sebelum dia lanjut mengalami kenaikan. Nah, ini bisa menjadi beberapa pertimbangan lah atau yang menjadi concern teman-teman ya untuk yang nanyain pergerakan Bitcoin secara daily sekarang ini bagaimana. Ya, karena kita lihat juga closingnya udah bullish kayak gitu. Ini menjadi next area pantauan ya. Yang mau menunggu silahkan menunggu ya. Either dia mungkin dia sideways aja, bisa dimanfaatkan ke altcoinnya. Lebih ke arah sana sebenarnya teman-teman untuk si Bitcoin secara daily time frame ya. Ini udah bagus banget, dan ya kalau memang trennya sekuat itu sooner or later Bitcoin bisa hit
new all time high teman-teman. Ya, cuman balik lagi ya. Antisipasinya adalah area ini tuh wajib di break. Nih, area ini tuh wajib di break teman-teman. Ya, 104 sampai 106 ribuan something ini wajib di break. Kalau nggak mampu di break, potensinya apa? Ini bisa berpotensi terbentuk yang namanya double top teman-teman. Ya, ini sekali lagi bisa menjadi concern untuk kita semua dan harus aware dan berhati-hati. Ya, kalau dia mampu break ya udah, dia mungkin akan visit ke area lebih atas ya 110.000, 115 ya, itu masih possible untuk digapai sama si Bitcoin secara daily time frame. Nah, untuk berbicara secara hourly-nya 4 jam, ini adalah pembahasan terakhir ya. Once dia break dari 97.300-an ya, kemudian kan dia mulai ketahan nih di 99 ribuan dolar. Ya, expect adanya sideway dulu di sini membuat ranging sebelum dia up lagi, dan ya di sini range bentar banget teman-teman, bahkan nggak retest di MA21 udah keburu naik lagi, menandakan memang se-strong itu penguatan untuk si Bitcoin, dan udah lewatin juga nih next area target kemarin di 102 something gitu ya, di box merah ini juga udah lewatin juga. So ya, kalau kita lihat lagi lebih seksama di time frame 4 jam ini, coba saya hilangkan dulu ya guys ya. Oke, di range area ini sebenarnya ada juga tahanan teman-teman. Coba kita send ke samping dan ya, di 105 sampai 106 ribu. Nih kalau kita lihat secara time frame 4 jamnya. Jadi ya setelah penguatan seperti ini ya, kita balik lagi nggak akan pernah tahu ya dia stop di mana, dia akhirnya koreksi di mana. Cuman ini bisa menjadi area pantauan untuk yang nanyain Bitcoin saat ini. Ini menjadi area tahanan terdekat di 101.500 sampai 102 400-an dolar. Ya, either memang dia cuman tersideways aja di sini yang membuat ranging aja, kemudian dia lanjut up lagi retest di 105 106, atau ya udah dia retest lebih bawah lagi teman-teman ya, ke 99 sampai 100 sebelum dia lanjut naik lagi. Nah, ini bisa menjadi hal yang diperhatikan karena ya memang secara struktur overall masih bullish gitu ya. Jadi nggak bisa ngomongin abis ini dump dan lain sebagainya ya, kita follow the structure aja. Karena memang kita lihat dari movement Bitcoin sebelumnya, dia cuman up nih ya. Dia up creating base, up lagi creating base kecil, up lagi creating base, kemudian dia up lagi creating base, dan di sini up lagi. Jadi memang mungkin kita akan mendapatkan dia hanya small retracement atau creating base sebelum dia lanjut naik lagi. Itu yang bisa menjadi concern untuk si Bitcoin saat ini. Jadi ya sedikit advice saya sih, nggak perlu FOMO ya. Kalau memang dia mendapatkan retracement, bisa dimanfaatkan di beberapa area tahanan Ethereum teman-teman ya. Ini menjadi pantauan sebenarnya untuk Ethereum. Secara weekly dulu kita bahas ya. Yang pertama yang menjadi concern adalah dari range area ini udah mampu di break sama Ethereum nih teman-teman. Ya, ini kalau saya boleh tambahkan lagi, ini menjadi area SNR pada pergerakan Ethereum sebelumnya, dan ini udah mampu di break di 2.200 dolar sampai 2.200-an lah. Ini akhirnya udah mampu di break, sebelumnya menjadi SNR. Bahkan terakhir kali ini dia breakdown retest di situ aja, lanjut turun lagi nih guys. Ini pada pertengahan bulan Maret nih teman-teman. Ini akhirnya mampu di break ya. Secara weekly semoga kita closing powerful seperti ini di atas MA21. So any retracement untuk ke area tersebut kembali ya, mungkin sedikit dan sebagainya, ini bisa menjadi area pantauan ya, untuk adanya chance pada Ethereum bisa melanjutkan penguatan at least ke next area target nih. Ini dulu ya, saya nggak ngomongin new ATH, ini dulu aja teman-teman, terdekat. Jadi ini menjadi realistis, target realistis di 2.700 sampai 2.862 dolar ya, ini untuk Ethereum. Dimana kalau saya tandain ke samping pun ini beberapa kali menjadi SNR tuh ya, jadi cukup clear teman-teman. Ini retracement di sini ya, ini untuk berpotensi Ethereum bisa run up lagi, setidaknya ngejar area terdekatnya secara weekly. Itu dulu teman-teman ya, udah bagus banget ya. Karena kita lihat juga terakhir di sini berkali-kali di retest 1, 2, 3 kali weekly ya, nggak mampu break 4.100 teman-teman. Selalu dia reject, akhirnya reject strong kayak gini ya. Bahkan ini retractnya grab likuiditas ya, ini dari lowest yang terbentuk di Oktober 2023 tuh, kita lihat ya, bikin tail candle lewatin tuh di 1.300-an, grab likuiditas, closing week secara weekly cuman tail candle aja, kemudian nggak lama dia pumping kayak begini gitu ya. Jadi ya hopefully ini menjadi tanda awal untuk kebangkitan Ethereum. Setidaknya retest dulu ke next area target terdekat. Kalau area itu tersebut udah mampu di break
ya udah mampu di break, maka ya next area target di sekitar area ini teman-teman. Nah, di 3.280 sampai 3.411 dolar nih. Terakhir kali juga adanya reject dan SNR pada beberapa pergerakan yang lalu. Ya, ini adalah outlook untuk secara weekly. Nah, untuk secara daily-nya gimana? Secara daily so far ya ini udah cukup strong lah. Ya, dimana dia udah overextend terhadap MA21. Ya, dia cuma ranging doang, kemudian up seperti ini. Untuk si Ethereum teman-teman. Dan yang perlu diperhatikan sekali lagi adalah ini kan sebelumnya previous support, kemudian resisten nih. Ini udah mampu di break sama Ethereum. Ya. Jadi simpelnya secara daily, kalau memang dia mendapatkan retracement dulu nih, ya next ke area sini, ini bisa berpeluang untuk ngebawa dia mendekati 3.000 dolar. Ini di range berapa bro? Ini di range 2.038 sampai 2.150 dolar lah, sekitar range area itu. Ya, kemudian kalau kita gunakan Fibo juga teman-teman ya, secara internalnya seperti ini. Nah, ini kita extend ke samping. Yap, ini masuk di retracement 0,6 0,5-nya. Secara golden ratio dapat, secara area juga dapat. Ya, ini kalau memang kita dikasih loh, teman-teman. Ya, kan kita nggak tahu nih apakah dia lanjut naik dulu baru adanya rejection baru retracement atau dia retest dulu. Ya, kalau misalkan dia retest dulu, ini bisa dipantau secara daily time frame. Oke, kita juga perlu lihat ya untuk closingnya besok pagi itu seperti apa, karena ya so far sekarang pun dia adanya rejection. Nah, kalau kita lihat juga secara history terakhir kali di sini dapat reject strong nih teman-teman. Nah ini tuh, ini pada 4 Maret nih reject strong di situ. Ya ketika dia hit nih 2.400an something nih, hampir 2.500, baru sekarang adanya rejection. Dan kalau kita extend ke samping pun ini SNR pada pergerakan sebelumnya. Ya, jadi pairnya Ethereum ini ada obstacle terdekat, ya perlu diantisipasi. Kalau dia rejection dari situ, retracement, ya ini teman-teman bisa pantau. Minimal kalau kita lihat secara 4 jamnya, ya 4 jamnya pun ini masih strong teman-teman ya. 4 jamnya ini masih strong dan ini adanya rejection cukup kuat posisi saat ini. Kalau memang dia tidak koreksi sedalam yang tadi saya sampaikan, mungkin kita bisa pantau aja di sini teman-teman. Ya di sini adanya area tahanan yang sebelumnya mampu menahan ataupun ya sempat creating base lah bisa dibilang sebelum dia adanya bull candle untuk lanjut rally lagi. Ini di 2184 sampai 2228 dolar. Ya jadi bisa dipantau dua area yang tadi saya sampaikan untuk menjadi area pantauan untuk Ethereum terdekat. Ya kalau memang dia nggak keburu lari lagi nih, Ethereumnya malah retracement dulu, ini bisa menjadi pantauan sebenarnya untuk teman-teman yang nungguin atau nanyain Ethereum gimana bro, masih bisa koreksi nggak, area berapa yang perlu dipantau dan lain sebagainya. Jadi tadi sudah saya sampaikan untuk secara weekly, daily dan juga hourly. Semoga bisa membantu dan ya sampai jumpa untuk next video. Sampai profit teman-teman.